Nah, sekarang masih tentang hidrokarbon dan minyak bumi, yaitu materi alkena dan alkuna. Pertama, alkena. Alkena ini adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 2. Ini ikatan rangkap 2-nya bisa terlihat ya, karena C itu memiliki 4 elektron valensi, jadi dia memiliki 4 tangan ya. Selanjutnya, ini rumus umum dari alkena. Penggunaan caranya sama dengan penggunaan alkana. Berapa nilai C-nya itu dijadikan untuk pengali N-nya, tapi rumusnya dipakai yang ini. N berdasarkan atom karbonnya. Oke, ini contoh senyawa alkena. Dia rangkap 2 nih. Berarti karena ini sudah ada 2, maka si C butuh 2 tangan lagi. Nah, makanya di sininya nggak ada di kirinya. Ini juga demikian, udah ada 1, 2, 3, 4, nggak perlu lagi di sini. Nah, ini bisa kita tulis dengan CH2, rangkap 2, CH2. Ini sama ya. Mau dibuat seperti ini penjabarannya boleh, mau yang simple juga boleh. Nah, kemudian yang kedua, contoh yang kedua, ini C-nya ada 3, rangkap 2-nya di sini. Ini rangkap 2-nya. Nah, karena ini rangkap 2, ini udah 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4 sama ya, semuanya sama. Maka ini CH3, CH, kemudian CH2. Begitu juga yang ketiga, CH3, CH2, CH, dan CH2. Nah, untuk penamaannya itu sama sebenarnya dengan alkana. Ingat ya tabel ini ya. Kalau C-nya 1 metana, maka pada alkena metena. Jika C-nya 2 etana, maka pada alkana etena. Propana, propena, butana, butena. Tinggal kita ganti ini ya, ana dengan ena, sama dengan namanya alkana, alkena, tinggal kita ganti ujungnya aja. Maka ini C-nya ada 2, berarti kalau 2 itu namanya etena. Kalau ini C-nya ada 3, berarti propena. Dan yang terakhir ini C-nya ada 4, maka ini adalah butena. Oke, next kita lanjutkan. Tata nama alkana. Pemberian nama tata nama alkena. Pemberian nama pada alkena itu yang pertama memilih rantai induknya dulu, kemudian memberikan penomoran. Yang selanjutnya memberikan nama cabang. Nah, jika pada alkana pemberian penomoran ini berdasarkan yang terdekat dengan cabang, tapi pada alkena pemberian nomor yang terdekat dengan rangkap 2-nya, rantai rangkap 2-nya ya. Itu pemberian nomornya. Kemudian memberikan penamaan ini, posisi ikatan rangkap ditunjukkan dengan awalan angka, yaitu nomor dari atom karbon berikatan rangkap yang paling dekat dengan ujung atau nomor terkecil. Nah, agar lebih paham, kita lihat contohnya saja. Oke, di sini ada sebuah senyawa alkena. Nah, rantai utamanya yang paling, ini rantai utama ya, 1, 2, 3, yang ini. Nah, kita yang paling panjang ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ke sini 1, 2, 3, 4, 5 cuman ya. Kalau ke sini cuman 3, ke sini cuman 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kesini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 rantai induknya. Kita pemberian nomornya yang terdekat dengan rangkapnya. Rangkapnya di sini. Berarti ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kalau 6 ini siapa? Ingat lagi tadi, kalau 6 itu adalah heksana. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu cabangnya. Cabangnya ada ini metil, dan ini etil. Nah, sama aja, kita dahulukan berdasarkan abjad tadi, berarti 3 etil, strip lagi 3,4 dimetil. Nah, ini perlu kita kasih nomor 1 heksana. Kalau pada alkana kan tidak ada nomornya, maka pada heksana ada lagi 1 nomor yang untuk rantai induk. Jadi rantai induknya pakai nomor 3 etil, cabang dulu,
berdasarkan abjad, kemudian diberi nomor, dan induknya pun dikasih nomor. Jadi bedanya dengan alkana, yang pertama dalam pemberian nomor berdasarkan yang terdekat dengan rangkap 2, kemudian si rantai utamanya juga diberi penomoran. Itu yang. Nah, untuk lebih jelasnya nanti lihat sambil mengerjakan latihan ya, biar paham. Oke, yang selanjutnya isomeri alkana. Sama sih, isomeri ini itu yang adanya disebabkan adanya perbedaan rantai atau kerangka atom karbonnya. Nah, isomeri alkena ini ada 3, yaitu isomeri rantai, isomeri posisi, dan isomeri geometri. Isomeri rantai ini atau isomeri struktur itu adalah peristiwa isomeri yang disebabkan adanya perbedaan rantai atau kerangka atom karbonnya. Nah, ini dikenali dengan melihat bentuk rantainya, apakah dia bercabang atau tidak, serta banyaknya atom karbon pada rantai utama. Nah, ini kan sama-sama bercabang, sama-sama banyak rantai utamanya, tetapi posisi cabangnya berbeda. Itulah yang perbedaan struktur, sama dengan yang alkana tadi. Tapi pada alkena ini ada lagi isomeri yang kedua, isomeri posisi. Isomeri posisi ini adalah perbedaan posisi ikatan rangkapnya. Nah, jadi jika posisi rangkapnya berbeda, itu akan berbeda juga namanya, yaitu letak rangkapnya ya. Di sini di nomor 1, ini di nomor 2. Nah, ini N-butena, ini 2-butena. Ini termasuk isomer posisi. Kemudian yang ketiga ada namanya isomer geometri. Isomer geometri ini senyawa yang berbeda dalam penempatan gugus-gugus di sekitar rangkap, tetapi mempunyai rumus molekul yang sama. Rumus molekulnya sama, tapi posisinya berbeda pada ruang. Nah, lihat ini CH3-nya di sini, hanya di sini. Kemudian ini berbeda. Inilah yang disebut dengan isomer geometri. Kalau dia posisinya sama, itu disebut cis. Di depannya ada cis 2-butena. Kalau yang berseberangan itu adalah trans 2-butena. Oke. Next ya. Nah, yang selanjutnya ada namanya alkuna. Alkana sudah, alkena sudah, alkuna sekarang. Akan semakin gampang karena sudah belajar alkana, sudah belajar alkena. Alkuna ini adalah senyawa karbon tak jenuh juga yang memiliki ikatan rangkap 3. Nah, ini ya, bisa dilihat ya rangkap 3-nya. Jadi dia cuma butuh C ke sini 1 dan ke sini 1. Ini rumus umumnya juga berdasarkan jumlah atom karbon. Oke. Ini titik didih dan titik lebur alkena dan alkuna. Nah, alkena dan alkuna ini titik didih dan titik leburnya bisa kita lihat ya. Untuk alkena jika jumlah atom C-nya 2, titik leburnya adalah minus 168,9, sedangkan titik didihnya min 100,3, 103,6. Dibandingkan dengan alkuna yang memiliki karbon 2, itu titik didihnya, titik leburnya lebih tinggi dibandingkan titik lebur alkena, dan seterusnya seperti itu ya. Oke, untuk tata nama alkuna itu sebenarnya sama dengan yang tadi juga ya. Aturan penamaannya sama persis dengan alkena. Pertama cari dulu rantai terpanjangnya, kemudian yang terdekat dengan rangkap itu mulai penomorannya. Selanjutnya tinggal mengganti ena-nya dengan una sekarang. Nah, ini contohnya. Ini adalah rantai utama. Kalau kita lihat yang terdekat dengan rangkap 3, ini 1, 2, 3. 1, 2, 3, berarti sama-sama 3. Bisa kita pakai dari yang terserah yang mana ya. Nah, di sini berarti ini cabangnya yang ini, berarti kita pakai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6 itu heksana,
karena dia berada di nomor 3 berarti 3 heksana. Cabangnya ini metil, karena berada di nomor 2 berarti 2 metil, karena cabangnya cuma 1 ya 2 metil aja. Oke, untuk yang selanjutnya reaksi-reaksi alkena dan alkuna. Alkena dan alkuna lebih reaktif dibandingkan dengan alkana akibat adanya ikatan rangkap. Dia lebih reaktif dibandingkan dengan alkana tadi. Nah, reaksi-reaksi ini yang pertama pembakaran dengan gas oksigen. Nah, jika dia sempurna, dia akan menghasilkan CO2 dan H2O. Kemudian jika tidak sempurna menghasilkan CO dan H2O atau jelaga. Ini sama dengan alkana ya. Kemudian yang kedua, reaksi polimerisasi. Reaksi penggabungan molekul-molekul sederhana menjadi molekul besar. Ini contohnya. Kemudian yang ketiga ada adisi penjenuhan. Reaksi penjenuhan ikatan rangkap. Nah, ini contohnya. Nah, menurut aturan Markovnikov, jika atom karbon yang berikatan rangkap mengikat jumlah atom hidrogen yang berbeda, atom X akan terikat pada atom karbon yang sedikit mengikat hidrogen. Itu bunyi aturannya ya. Ini untuk adisi atau penjenuhan. Nah, selanjutnya ini yang terakhir, kegunaan alkena dan alkuna. Yang pertama adalah plastik. Itu namanya polipropena. Molekul-molekul etena dapat bergabung dan membentuk polietena, yaitu suatu polimer yang digunakan untuk membuat peralatan dari plastik. Demikian juga molekul-molekul propena dapat bergabung membentuk polipropena yang digunakan untuk membuat peralatan masak dan serat sintesis. Selanjutnya ada teflon. Nah, di teflon juga menggunakan prinsip alkena dan alkuna. Nah, untuk kegunaan ini bisa di-searching sendiri ya. Ada banyak kegunaan dari alkena dan alkuna, begitu juga alkana. Yang paling penting dipahami di sini adalah perbedaan antara alkana, alkena dan alkuna, kemudian tata namanya serta isomernya. Oke, selamat memahami, pahami dengan baik, pelan-pelan aja, tidak usah buru-buru. Jika ada yang bingung, silahkan ditanyakan di grup WA-nya ya. Kemudian kerjakan tugasnya, jangan lupa dikumpulkan sesuai dalam waktu yang sudah Ibu berikan. Jangan ditunda dalam pengerjaan tugasnya. Semoga bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Oke, cukup.